Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian dengan pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang gelombang bunyi. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah bagaimana atau apa karakteristik dari gelombang bunyi. Seperti yang kita ketahui, gelombang itu bisa diklasifikasikan berdasarkan perambatannya menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan longitudinal. Nah, gelombang bunyi adalah gelombang mekanik yang bersifat longitudinal, sehingga memerlukan medium dalam perambatannya. Ya. Nah, ini contoh klasik yang mungkin pernah kalian dengar pada waktu kalian di SMP. Ini percobaan, ya, yang menunjukkan bahwa gelombang bunyi memerlukan medium dalam perambatannya. Nah, kalau ada sebuah waker atau jam yang bisa berdering, ya, kemudian ditempatkan di dekat seseorang. Nah, kalau jam waker itu ditempatkan di udara terbuka biasa saja, maka orang ini, ya, akan mendengar bunyi, ya, karena ada perambatan di udara yang berasal dari gelombang bunyi tersebut. Nah, tetapi jika jam ini, bel yang ada bunyi deringnya, disimpankan di dalam ruangan hampa udara, maka orang yang ada di dekat sini tidak akan mendengar suara yang keluar dari bel jam ini, ya, dari di sini. Jadi bunyi merambat melalui suatu medium dengan cara memindahkan energi kinetik molekul dari udara ke molekul lainnya, ya. Jadi ini kalau begini dia akan terhambat oleh ruangan ini, kemudian dia tidak akan terdengar oleh orang ini. Tapi kalau ruangan ini dibuka, maka, ya, gelombang bunyi ini akan sampai kepada orang yang ada di sampingnya ini. Oke, berikutnya. Nah, bunyi semakin merambat, ya, di dalam medium itu bergantung kepada jenis medium serta suhu medium, khususnya untuk medium yang berwujud gas. Nah, kalian perhatikan di sini. Ini ada medium, kalau zat padat, misalkan pada aluminium, ini kecepatan bunyinya 5.100 meter per sekon. Pada besi 5.130 meter per sekon. Pada tembaga ini 3.560 meter per sekon. Jadi semakin padat, semakin cepat kecepatan bunyinya. Ya, ini di dalam zat cair, ini sama. Kemudian di dalam gas juga. Nah, cepat rambat bunyi yang paling tinggi itu pada zat padat, kemudian pada zat cair, dan paling rendah pada gas atau pada udara. Jadi semakin padat, maka ini kecepatannya akan semakin tinggi, ya. Nah, bagaimana kita menentukan cepat rambat bunyi di dalam masing-masing zat padat itu, atau apa saja yang mempengaruhi cepat rambat bunyi pada masing-masing medium itu. Nah, pada waktu kita mempelajari tentang elastisitas zat padat, kita sudah mempelajari ada yang disebut dengan modulus elastisitas atau modulus Young. Ya, ini cepat rambat bunyi dalam zat padat itu bergantung kepada V sama dengan ini adalah modulus Young dalam Newton per meter persegi. Kemudian ini adalah massa jenis zat padat. Nah, toh rho itu adalah massa dibagi dengan volume, ya. Rho-nya massa dibagi volume. Ini di dalam zat padat. Kemudian di dalam zat cair, V-nya adalah cepat rambat, ini dalam meter per sekon. Bergantung kepada modulus bulk. Modulus bulk ini seperti modulus setara dengan modulus elastisitas pada zat padat, ya, yaitu V sama dengan akar B per rho.
Maka ini rho-nya juga sama, yaitu massa dibagi volume. Sorry, ini saya pakai V besar itu untuk volume, ya. Kalau V kecilnya itu untuk cepat rambat bunyi. Nah, dan massa jenis zat cair itu di dalam kilogram per meter kubik. Rumusnya sederhana. Mari kita lihat contoh soalnya. Gelombang bunyi merambat pada suatu medium padat yang memiliki modulus yang, ini perhatikan ini, modulus yang ini berarti nanti ini adalah E-nya. 8 kali 10 pangkat 10 Newton per meter persegi, dan massa jenis. Ini massa jenis ini adalah rho-nya. 5 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Hitunglah cepat rambat gelombang bunyi itu, ya, di dalam zat padat tersebut. Kita lihat jawabannya. Oke, kita satu persatu. Rumusnya adalah V sama dengan akar E dibagi rho. Kita tadi sudah mengidentifikasi E-nya adalah modulus yang. Besarnya 8 kali 10 pangkat 10 Newton per meter persegi. Dan massa jenisnya rho itu adalah 5 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Kita masukkan ke dalam rumus ini. Ya. 8 kali 10 pangkat 10 dibagi 5 kali 10 pangkat 3. Maka hasilnya, ya, ini kalau misalkan 8 dibagi 5, 1,6. Ini 10 pangkat 10 dibagi 10 pangkat 3. Ini jadi, ini sama dengan, ya, akar 8 per 5 itu 1,6 kali 10 pangkat 10 dikurangi 3. Maka hasilnya V sama dengan 1,6 kali 10 pangkat 7. Nah, gimana jadi 4 kali 10 pangkat 3 ini? Saya bisa nulis begini. Kalau saya geser ke sini 1,6, komanya saya geserkan ke sebelah kanan, maka ini jadi 16 dan pangkatnya dikurangi 1, 10 pangkat 6. Ini akar 16 4, akar 10 pangkat 6 10 pangkat 3. Jadi kecepatannya adalah 4 kali 10 pangkat 3 meter per sekon. Nah, silakan perhatikan dulu. Oke, selanjutnya. Ya. Hampir sama, ini ada gelombang bunyi merambat pada suatu zat cair yang memiliki modulus bulk 3,37 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Dan massa jenis sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Hitunglah cepat rambat gelombang bunyi tersebut. Ya, rumusnya V sama dengan akar B dibagi rho. Ya, ini sudah diketahui. Ini adalah modulus bulk. Ini B-nya. Ya. Yang ini adalah rho-nya. Jadi ini B-nya, kemudian yang ini adalah rho-nya. Jadi kita masukkan V sama dengan akar 3,375 kali 10 pangkat 9 dibagi 1,5 kali 10 pangkat 3. 3,375 kali dibagi 1,5. Nah, hasilnya adalah 2,25 kali, seperti tadi ini 10 pangkat 9 dibagi dengan 10 pangkat 3, 10 pangkat 6. Pangkatnya ini dicoret, 9 kurangi 3, pangkatnya 6. Hasilnya 1,5 kali 10 pangkat 3 meter per sekon. Akar 2,25 itu 1,25, akar 10 pangkat 6 itu adalah 10 pangkat 3 meter per sekon. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Ya, ini sangat sederhana. Nah, kemudian cepat rambat bunyi.
dalam medium berwujud gas bergantung pada jenis dan suhu medium tersebut. Ya, pada waktu kita mempelajari teori kinetik gas, kita tahu ada konstanta Laplace, kemudian ada konstanta gas umum R, ada suhu mutlak dalam Kelvin dan massa relatif molekul gas. Ya, nah tinggal memasukkan. Nah, sekarang kita lihat suatu, ya, kita balik lagi ini rumusnya V sama dengan akar gamma kali RT dibagi M. Massa relatif molekul gas itu biasanya massa 1 mol gas, ya. Massa 1 mol gas biasanya berapa? Itu harus dinyatakan dalam kilogram. Oke, sekarang kita lihat. Suatu jenis gas memiliki konstanta Laplace. Ya, ini konstanta Laplace. Konstanta Laplace ini adalah ini, ya. Ini konstanta Laplace. Ini adalah gamma 1,4 dan massa molekul relatif ini adalah M-nya 32. Jika gas itu bersuhu, nah perhatikan ini T-nya, T kecilnya 27 derajat Celcius dan ini harus diubah ke dalam Kelvin. T-nya sama dengan 273 ditambah 27. Nah ini supaya jadi Kelvin. Ini jadi 300 Kelvin. Ya. Hitunglah cepat lambat bunyi pada gas itu. Ya, V sama dengan akar gamma kali RT per M. Ya, kita masukkan 1,4 kali ini dalam kilojoule, ya, per kilomol 83.114 kali suhu mutlaknya 300 dibagi 32. Maka hasilnya, ya, ini harus dihitung pakai kalkulator. Hasilnya sekitar 330,33, ya, meter per sekon. Ini adalah hitungan untuk cepat lambat bunyi di dalam gas. Saya tidak cukup jelas, ya. Kita akan lanjutkan. Nah, sekarang ini karakter bunyi yang lain. Ini bunyi frekuensinya teratur, ini disebut nada, ya. Kalian sudah belajar di dalam kesenian tentang nada. Yang tidak teratur disebut desah atau noise. Ya. Nah, tinggi atau rendahnya nada berbanding lurus dengan frekuensi bunyi. Kuat atau lemahnya bunyi berbanding lurus dengan amplitudo getaran sumber bunyi. Ya, saya ingin mengingatkan satuan frekuensi itu F itu frekuensi, nanti satuannya adalah kalau ditulis panjang Hertz atau kalau ditulis adalah Hz. Ya. Nah, tinggi atau rendahnya nada berbanding lurus dengan frekuensi bunyi, ya. Jadi semakin tinggi frekuensinya, semakin tinggi nadanya. Nah, kuat atau lemahnya bunyi berbanding lurus dengan amplitudo getaran sumber bunyi. Nah, nanti kita akan pelajari pada saat kita mempelajari tentang sumber bunyi ini. Oke, nanti kita akan pelajari sumber bunyi ini. Nanti kita bisa lihat ada kolom udara, ada senar, dan ada yang lainnya. Nah, manusia normal hanya bisa mendengar bunyi yang berfrekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Atau biasanya ditulis begini, 20 Hz sampai 20 kHz.
Ya. Nah, 20 kHz itu adalah 20.000 Hz. Bunyi yang berfrekuensi di bawah 20 Hz itu disebut infrasonik. Dan bunyi yang berfrekuensi di atas 20 Hz, 20.000 Hz atau di atas 20 kHz itu disebut ultrasonik. Nah, anjing itu dapat mendengar bunyi yang berfrekuensi 50.000 Hz. Kelelawar juga dapat mendengar bunyi yang berfrekuensi 100.000 Hz. Nah, ini karena anjing itu bisa mendengar frekuensi yang di luar frekuensi yang bisa didengar oleh manusia, maka kalau kalian lihat ada pelatih-pelatih anjing misalkan yang di K9 itu menggunakan peluit. Fluid itu tidak bisa didengar oleh manusia, tapi bisa memberikan instruksi kepada anjing itu. Ya, oke. Ini karakter lain dari gelombang bunyi. Kita teruskan. Nah, apa aplikasi gelombang bunyi di dalam kehidupan sehari-hari? Ini ada beberapa aplikasi sederhana. Yang pertama, fatometer. Nah, fotometer ini adalah alat pemancar pulsa gelombang ultrasonik yang digunakan untuk menentukan kedalaman laut dengan menghitung selang waktu antara saat pulsa dikirim dan saat pulsa diterima. Kedalaman laut dihitung dengan rumus ini. Ya, ini kalian perhatikan. Kalau kedalaman lautnya ini adalah dari sini sampai ke situ. Ini adalah D, ya. Maka si bunyi itu kan berjalan di sini. Ya, ini gelombang data. Kemudian dia dipantulkan lagi naik ke sana. Nah, di sini fotometer nerimanya itu dalam selang waktu delta T. Nah, berarti jarak yang ditempuh oleh gelombang bunyi ini adalah 2D kan? Jadi jarak yang ditempuhnya adalah 2D. Kalau kecepatan bunyi yang dipancarkan oleh fotometer itu adalah V, maka 2D itu adalah V kali delta T. Sehingga kalau kita ngitung D-nya itu adalah setengah V kali delta T. Ya, jadi ini kenapa rumusnya D sama dengan setengah V kali delta T. Oke, kita lihat contoh soalnya. Selang waktu pengiriman dan penerimaan pulsa ultrasonik yang terdeteksi oleh fotometer adalah 2 sekon. Artinya ini delta T-nya ya sama dengan 2 sekon. Tentukan kedalaman air di bawah kapal yang membawa alat itu jika cepat rambat bunyi di dalam air 1.500 meter per sekon. Berarti ini adalah V sama dengan 1.500 meter per sekon. Ya, rumusnya D sama dengan setengah V kali delta T. D-nya sama dengan setengah kali 1.500 dikalikan 2. D-nya sama dengan 1.500 meter. Ya, karena ini setengah, ya ini 2. Ini dengan 2 ini kita coret. Hasilnya D sama dengan 1.500 meter. Jadi kedalaman air di bawah kapal tersebut adalah 1.500 meter. Ya. Jadi saya kira bisa dipahami, kita lanjutkan. Nah, ini manfaat lain. Ini digunakan untuk sonar. Sonar itu sound navigation and ranging. Ya, jadi ini untuk navigasi menentukan biasanya arah dan ranging itu biasanya menentukan objek atau mendeteksi objek. Nah, pemanfaatan gelombang ultrasonik untuk navigasi. Nah, secara alamiah kelelawar menggunakan gelombang ultrasonik untuk navigasi. Sehingga si kelelawar ini ya, dia mengeluarkan ultrasonik, kemudian
sama kayak seperti vatometer tadi, dia memancarkan gelombang, kemudian dia kembali lagi. Ini juga ke atas misalnya, sehingga dia bisa tahu ada objek apa saja yang berada di sekitar dia. Ya, jadi sonar kemudian ultrasonik sebetulnya uh, mengikuti apa yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala berikan secara alamiah kepada makhluknya itu pada kelelawar. Ya, cara perhitungannya bersama dengan fotometer tadi. Kemudian yang berikutnya, mungkin kalian pernah mendengar ketika orang tua kalian atau kakak atau saudara-saudara kalian ada yang sedang mengandung, hamil, ya. Itu biasanya dibawa ke dokter kandungan, kemudian biasanya kita dengan sederhana mengatakan, ini sudah di USG belum? Nah, USG itu apa? USG itu singkatan dari US itu ultrasono, ya. Ultrasono itu ultrasound sebetulnya. Ini suara berfrekuensi tinggi. Grafi itu adalah uh, gambar atau secara sederhana, secara uh, cuman bebasnya adalah pencitraan dengan menggunakan gelombang ultrasonik, ya. Nah, teknisnya seperti ini. Jadi ini uh, perut yang hamil, kemudian di sini dikasih probe, ya. Biasanya untuk supaya mempermudah jalannya probe ini, ya. Kemudian si probe ini sebetulnya memancarkan gelombang, ya, ultrasonik yang nanti tidak bisa menembus ke dalam anggota badan si bayi ini, sehingga ketika dia diarahkan ke seluruh tubuhnya, pantulan-pantulannya itu akan memberikan citra atau gambar yang bisa ditangkap kembali. Nah, yang sekarang itu selalu otomatis disambungkan ke layar komputer sehingga bisa langsung dilihat atau kemudian bisa langsung dicetak, ya. Jadi pemakaian gelombang ultrasonik dalam bidang kedokteran untuk pemeriksaan bagian dalam tubuh manusia. Citra hasil pemeriksaan disimpan dalam berkas digital dan dapat dicetak. Kemudian ada penggunaan untuk industri, itu biasanya menggunakan disebut non-destructive test, yaitu pengujian tanpa merusak pada keretakan pipa. Gelombang yang digunakan kan ada ultrasonik. Jadi ini, ya. Jadi ini motor digerakkan, sensornya digerakkan pada motor ini, dia mengeluarkan gelombang ultrasonik, ya, dan panjang gelombang tertentu. Kalau terjadi keretakan di beberapa panjang gelombangnya itu sangat frekuensinya berapa sangat bergantung kepada berapa keretakan atau misalkan yang masih ditolerir. Ya, semakin kecil ya yang ditolelirnya, misalnya tidak boleh ada keretakan sama sekali, maka ketika dia diputarkan si sensor ini, ya, maka ketika dia mendapatkan pantulan dari gelombang yang dipancarkannya, berarti di daerah sini terdapat keretakan. Ya. Oke, demikian untuk pemanfaatannya. Sekarang kita akan efek Doppler untuk gelombang bunyi. Nah, ini efek Doppler adalah efek perubahan frekuensi dan panjang gelombang yang diterima oleh pengamat karena pengaruh gerak sumber, gelombang, dan atau pengamat. Perubahan frekuensi dan panjang gelombang itu pertama kali dikemukakan oleh seorang fisikawan asal Austria yang bernama Christian Johann Doppler. Ya, sehingga efeknya dikatakan efek Doppler. Nah, perhatikan gambar berikut. Efek Doppler itu begini. Kalau ini saya punya sumber suara. Saya sebut S. Kemudian di sini ada pendengar. Ya. Maka kemungkinannya, ya, ini kalau dia diam, sumber ini misalkan
mengeluarkan frekuensi. Katakanlah disebut Fs. Nah, gelombang ini diterima oleh pendengar ini dalam bentuk frekuensi Fp. Besar Fp, perbandingan antara Fs dan Fp itu bergantung kepada kondisi si S dan P ini. Ya. Nah, kan S-nya ini kan bisa dia bergerak ke arah sebelah sana, ini misalkan dengan V sumber, dia juga bisa bergerak ke sebelah sana. Ini ya. Atau dia bisa VS ini kan bisa juga bergeraknya ke sebelah sana. Nah, VV juga bisa bergeraknya ke sebelah sana. Atau ini diam. Ya. Jadi ada 3 kemungkinan sumber ini: diam, bergerak mendekati pendengar, atau bergerak menjauhi pendengar. Sedangkan pendengar atau penerima itu kondisinya juga ada 3. Dia diam, ya, dia akan bergerak menjauhi sumber atau bergerak mendekati sumber. Nah, besar frekuensi yang didengar oleh pendengar ini, besarnya Fp itu sama dengan V. Ya. Ini kalau saya nulis begini, jadi kalau si pendengarnya ini mendekati sumber maka plus, kalau menjauhi sumber adalah minus. Dibagi V minus plus Vs sama dengan dikalikan Fs. Ya, jadi gini, ini kalau pendengar mendekati sumber ini plus, tapi kalau sumber mendekati atau pendengar sumber mendekati pendengar di sini minus. Ya, jadi penentuan tanda plus minusnya bergantung kepada apakah dia mendekati atau menjauhi. Oke, secara lengkapnya kalian perhatikan berikut ya. Fp sama dengan ini yang didengar oleh tadi ya, V plus minus Vp dibagi V minus plus Vs dikalikan Fr. Fp itu adalah frekuensi yang diterima oleh pengamat atau pendengar. V itu laju bunyi di udara. Vp laju pengamat plus jika mendekati sumber. Ya. Vs itu laju sumber. Nah, ini plus jika menjauhi pengamat. Fs adalah frekuensi yang dipancarkan oleh sumber. Nah, ini satuan Fv dan Fs-nya yang penting harus sama. Kalau mau hertz harus hertz semua, ya. Yang paling aman kalian ubah semuanya ke dalam hertz. Kemudian satuan-satuan juga kecepatan ini harus sama. Tapi supaya aman kalian gunakan ini meter per sekon. Semua. Ya. Nah, kalau pengamatnya diam, maka Vp ini sama dengan 0. Ini artinya diam. Ya, sama Vs juga sama dengan 0. Ini artinya sumbernya diam. Ya. Oke. Sekarang kita lihat contohnya. Soal sebuah mobil polisi bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon sambil membunyikan sirine dengan frekuensi 620 Hz ketika mengejar pengendara sepeda motor yang melanggar rambu lalu lintas. Ya, artinya ini di sini katakanlah ini mobil polisi. Ya, ini polisi gitu. Dia bergerak kan mengejar. Ya, ini berarti ini polisi. Polisi ini menjadi sumbernya karena dia yang mengejar, ya. Kemudian dia mengeluarkan frekuensi sumber Fs. Karena dia bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon, berarti Vs-nya ini 30 meter per sekon. Melanggar, tentukan frekuensi sirine yang didengar oleh pengendara motor jika motor bergerak dengan kecepatan
20 meter per second. Tentu si motornya ada di sini. Yang dikejar itu motor. Motor, ya dia bergeraknya ke arah sana. V, pendengar, ini 20 meter per second. Kalau kita lihat seperti ini artinya sumber mendekati pendengar dan pendengar menjauhi sumber. Ya, lihat sumber polisinya kan mendekati pendengar dan pendengarnya menjauhi sumber. Ya, maka kita lihat rumusnya adalah karena pendengar menjauhi sumber maka di atasnya jadi minus. Sedangkan sumber mendekati pendengar maka tandanya di sini juga jadi minus. Ya. V-nya cepat lambat bunyi di dua udara ini 340 meter per second. Ya. Dan masukkan 340 dikurangi 20 dibagi 340 dikurangi 30. 340 dikurangi 20 320. Kemudian dibagi 340 kurangi 30, 310 kalikan 620. Maka hasilnya adalah 640 Hz. Ya. Ya, demikianlah ini tentang efek Doppler pada gelombang bunyi. Ya, ada satu bagian lagi, mungkin kalian pernah mendengar tentang supersonik, pesawat supersonik. Ini persamaan efek Doppler untuk gelombang bunyi hanya berlaku jika kecepatan sumber gelombang lebih kecil daripada cepat lambat gelombang bunyi. Ya, jika kecepatan sumber bunyi lebih besar, jadi perhatikan di sini, ini keadaan normal, sumber bunyinya diam, maka hasilnya seperti ini. Efek Doppler, sumber bunyinya bergerak, tapi masih lebih sumber bunyinya bergerak dengan kecepatan yang lebih rendah daripada sumber bunyi, daripada gelombang bunyi. Nah, kemudian kalau sumber bunyi bergerak dengan kecepatan yang sama dengan bunyi, maka bentuk gambarnya jadi seperti ini. Dia selalu nempel ke sana. Nah, tetapi kalau di sini, ya ini sumber bunyinya. Jadi kalau di sini, ya kalau di sini ini terdengar bunyi dulu baru kelihatan si sumber bunyinya. Ya, kalau di sini ini bersamaan. Kalau pada yang supersonik itu terlihat bendanya dulu, baru kemudian bunyinya terdengar. Ya, nah ini akan terjadi gelombang kejut yang disebut dengan shock wave. Ya, ini ketika gelombang kejut melewati pendengar, maka suara yang terdengar merupakan ledakan suara atau sonic boom yang membawa energi sangat besar. Sumber bunyi yang bergerak dengan kecepatan melebihi cepat lambat suara itu disebut supersonik. Ya, kalian bisa lihat dicari, coba kalian lihat informasi tentang pesawat supersonik. Ya, apa itu pesawat supersonik? Oke, anak-anak sekalian. Pertemuan kita kali ini saya cukupkan sekian, mudah-mudahan kalian bisa pahami. Untuk lebih memahami, kalian bisa mengulang-ulang menonton video ini. Sekian untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.